Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh-saleha, kembali lagi dengan Ustazah. Di video kali ini, Ustazah akan mencoba menjelaskan materi yaitu dari tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini Ananda diberikan kelancaran dan kemudahan. Jangan lupa untuk konsentrasi dalam proses pembelajaran ini ya. Nah, setelah berdoa selesai, silahkan Ananda siapkan buku paketnya ya. Sudah siap? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Ayo kita mulai belajarnya. Jangan lupa, semangat! Yang akan kita pelajari pertama yaitu mengenai mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Dengarkan baik-baik, boleh Ananda baca dalam hati ya. Sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu, kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Nah, jadi Ananda untuk menemukan informasi, mengidentifikasi itu menemukan ya, menemukan informasi tentang perubahan wujud benda ini dapat Ananda temukan dalam teks, ada juga dalam cerita bergambar. Nah, caranya bagaimana? Dengan memperhatikan teks tersebut, juga memperhatikan gambar yang ada. Lalu Ananda perhatikan kira-kira informasinya apa saja dan dapat Ananda tulis informasinya di dalam catatan ya. Nah, silahkan dibuka buku paket halaman 71 sampai dengan 72-nya. Di situ ada teks mengenai proses pembuatan tahu. Bisa juga Ananda baca pada layar HP atau layar laptop Ananda ya. Nah, ini adalah cara pembuatan tahu, urutan cara pembuatan tahu yang dimulai dari pertama sampai dengan nomor 6. Nah, Ustazah akan bacakan sambil Ananda perhatikan dengan baik ya. Nomor 1. Pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik lalu dicuci sampai bersih. Setelah itu, kacang kedelai direndam selama 8 jam lalu dicuci kembali. Selanjutnya nomor 2, perhatikan gambarnya juga. Kedelai lalu dihancurkan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur dengan alatnya ini ya, dengan blender. Selanjutnya yang ketiga, bubur dari kacang kedelai itu kemudian dimasak sambil terus diaduk agar tidak mengental. Aduk perlahan hingga mengeluarkan gelembung. Lalu yang keempat, setelah itu bubur tersebut disaring ya, ini disaring gambarnya dapat terlihat. Lalu yang kelima, hasil saringan lalu diaduk perlahan hingga menghasilkan endapan tahu berbentuk gumpalan. Seperti ini contohnya. Lalu yang terakhir, endapan itu kemudian diletakkan di dalam cetakan dan pastikan kandungan airnya benar-benar habis. Setelah itu, tahu siap dipotong dan dikonsumsi. Nah, ini adalah contoh dari informasi yang terdapat pada cerita bergambar. Ini gambarnya ya. Dan ini adalah cerita tahapan cara pembuatan tahu. Nah, di dalam cerita ini atau di dalam teks ini dapat ditemukan informasi mengenai perubahan wujud benda. Kira-kira perubahan wujud bendanya dari apa menjadi apa ya? Anda bisa menebak? Masih ingat perubahan wujud benda ada apa saja? Coba silakan Anda perhatikan. Perubahan wujud bendanya kira-kira yang pertama dari apa ya? Yaitu dari benda padat yang berasal dari kacang kedelai.
Lalu tadi diapakan? Dihancurkan, ditambahkan air sehingga menjadi bubur. Dan bubur tersebut berubah wujudnya menjadi benda cair. Setelah itu tadi buburnya disaring, lalu ditunggu menghasilkan endapan, ya, endapan tahu yang berbentuk gumpalan. Nah, endapan tahu tersebut berubah wujudnya menjadi benda padat, ya. Nah, itu adalah informasi mengenai perubahan wujud benda sesuai dengan cerita bergambarnya, ya. Nanti silakan Ananda baca kembali dan jangan lupa Ananda temukan informasinya apa saja, ya. Selanjutnya, kita akan belajar matematika mengenai kesetaraan satuan waktu. Sebelumnya Ustazah juga sudah pernah menjelaskan mengenai satuan waktu yang kita pelajari saat ini, yaitu mengenai jam, ya. Kita sudah pernah jelaskan, jam itu terdapat 3 jarum jam. Ada jarum yang pendek, yang panjang, dan jarum yang terus berputar. Jarum pendek ini menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum yang terus berputar ini menunjukkan detik, ya. Silakan Ananda lihat dan Ananda ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, ini harus Ananda ingat, ya, supaya Ananda dapat lebih mudah menjawab setiap soal atau latihan soal yang diberikan Ustazah ataupun yang terdapat pada buku paket Ananda, ya. Nah, selanjutnya. Nah, yang ini, yang 3 ini, jika satuan waktunya sesuai dengan rumus ini, yang 3 ini, ya, maka nanti itu perlu dikali jika muncul soalnya. Misalkan titik-titik jam sama dengan titik-titik menit. Berarti ini sesuai dengan yang ada di sini. Berarti tanda penyelesaian soalnya nanti harus dikali. Nah, di sini ada contoh latihan soalnya. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 3 jam sama dengan titik-titik menit. Jam, menit. 1 jam adalah 60 menit. Tetapi yang perlu Ananda tulis terlebih dahulu yaitu apa? Soalnya yaitu angka 3. Ananda tulis dulu, ya. Sekarang, dari jam ke menit itu berapa tadi? 60. Karena sesuai dengan yang ada di sini, berarti dibagi atau dikali? Dikali, ya. 3 dikali berapa tadi? 60, ya. Yaitu bagaimana supaya lebih mudah mengkalikannya nolnya? Jangan lupa silakan Ananda simpan dulu. Ya, silakan sekarang dikali. 3 dikali 6 yaitu 18. Nah, nol yang tadi disimpan silakan Ananda kembalikan lagi. Disimpan di samping angka 18. Dan jangan lupa Ananda cantumkan juga satuan waktunya yaitu menit, ya. Soal yang kedua yaitu 4 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, yang perlu Ananda tulis terlebih dahulu yaitu, ya, betul, soalnya terlebih dahulu yaitu angka 4, ya. Selanjutnya kita perhatikan satuan waktunya yaitu dari menit ke detik, sama dengan yang ada di sebelah sini tidak, ya? Ya, menit ke detik berarti penyelesaiannya dikali. Dikali berapa tadi? Dikali 60. Jangan lupa satuannya ditulis yaitu detik. Nah, sekarang bagaimana cara mengalikannya? Tadi seperti yang nomor 1, nolnya disimpan dahulu. Jadi yang perlu dikalikan adalah 4 dikali 6, 24. Nah, tadi 0 yang disimpan, silahkan Ananda kembalikan lagi. Hasilnya yaitu menjadi 240. Jangan lupa satuannya ditulis, yaitu detik. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu 2 jam sama dengan titik-titik detik. Yang perlu Ananda tulis, yaitu soalnya angka 2. Lalu, satuan waktunya adalah dari jam ke detik. Ada tidak, ya, di sini?
Ada ya yang ketiga, dari jam ke detik itu berarti dikali angka 3600. Satuannya yaitu detik, ditulis ya. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali 3600, itu sangat besar angkanya ya. Berarti tadi sesuai yang Ustazah jelaskan sebelumnya, nolnya kita apakan dulu? Kita simpan ya. Kedua nolnya kita simpan. Yang perlu kita kalikan yaitu 2 dikali 36. 2 dikali 36, 72. Lalu nol yang tadi disimpan kita tulis kembali ya. Jangan lupa karena ini ribuan, beri tanda titik, satuannya yaitu detik. Maka hasilnya adalah 7200 detik. Nah, masih ada soal selanjutnya. Ananda perhatikan kembali dengan konsentrasi tentunya ya. Dilihat lagi, ingat yang Ustazah tulis di sini ya. Jika yang sebelah sini tadi diapakan? Dikali ya. Nah, ada juga sebaliknya. Jika berbeda dengan yang di sebelah sini, satuan waktunya di sini kan jam ke menit, menit ke detik, jam ke detik. Ada juga sebaliknya. Ada menit ke jam, detik ke menit, detik ke jam. Nah, itu untuk penyelesaiannya yaitu berbeda dengan yang sebelah sini. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara dibagi ya. Contohnya seperti ini. 60 menit titik-titik jam ya. Menit ke jam. Di sebelah sini tidak ada yang menunjukkan menit ke jam, menit ke detik adanya ya. Tetapi di sini ada menit ke jam. Berarti tandanya untuk penyelesaiannya nanti yaitu dengan cara dibagi ya. Tapi kita perhatikan lagi, menit ke jam itu bagaimana ya? Angka pembaginya berapa ya? Yang ini ya, menit ke jam. Nanti lihatnya seperti ini ya, detik ke menit, detik ke jam. Tetapi bukan dikali, tapi menjadi dibagi ya. Jadi yang perlu Ananda tulis adalah soalnya terlebih dahulu yaitu angka 60. Lalu kita perhatikan satuan waktunya apa ya? Dari menit ke jam. Menit ke jam tadi itu adalah dibagi. Dibaginya adalah angka 60. Lalu ditulis satuan waktunya yaitu jam. 60 dibagi 60. Ya, bisa caranya yaitu dengan mencoret kedua angka 0 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ingat, mencoret itu harus sama ya. Jumlah angka 0-nya di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1 yang perlu dicoretnya ya. Lalu 6 dibagi 6 sama dengan 1, atau berapapun angkanya, jika angka tersebut dibagi dengan angka yang sama maka hasilnya adalah 1. Silakan ditulis satuan waktunya yaitu jam ya. Lalu soal yang kelima, soalnya yaitu 180 detik sama dengan titik-titik menit. Ananda tulis dulu soalnya yaitu 180 detik ke menit. Kita lihat detik ke menit. Penyelesaiannya yaitu dengan cara dibagi karena terbalik ya. Dibagi berapa tadi? 60. Satuannya adalah menit. 180 dibagi 60. Tadi caranya yaitu bisa dengan mencoret angka 0 dengan syarat angka 0 yang dicoret pada sebelah kiri dan kanan harus sama. Kita coret angka 0-nya yaitu sisanya 18 dibagi 6. 6 kali berapa yang isinya 18? Yaitu 3 ya. 3 apa satuannya? 3 menit. Soal yang ke-6. Perhatikan lagi. 7200 detik sama dengan titik-titik jam. Detik ke jam. Detik ke jam. Bukan ya, detik ke jam. Berarti dibagi ya. Angkanya soalnya ditulis dulu 7200 dibagi berapa tadi? 3600. Satuannya jam. Kita
Coret angka nolnya supaya lebih mempermudah Ananda untuk membaginya. 0 yang dicoret di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus sama. Di sebelah kiri ada 0, 2. Di sebelah kanan juga ada 0, 2 ya, sebanyak 2. Kita coret saja keduanya di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Maka sisanya yaitu 72 dibagi 36. 36 dikali berapa yang isinya 72? Yaitu 2 ya. Satuan waktunya ditulis yaitu jam. Jadi 7200 detik sama dengan 2 jam. Selanjutnya masih ada soalnya. Silakan Anda perhatikan kembali contohnya. Nomor 7. Nah, bagaimana jika ada dua soal seperti ini? Nah, silakan Anda perhatikan karena ini sering muncul pada latihan soal yang terdapat pada buku paket ya. Caranya dengan menuliskan angka soalnya dulu, angka 3 ya. Kira-kira nih dari soal ini Anda perhatikan yang akan dirubahnya yang mana? Angka 3 atau angka 20 ya? Betul, angka 3 karena di sini 3 jam yang akan dirubah pada satuan waktu menit. Untuk 20 menitnya tidak perlu dirubah ya karena satuannya sudah sama. Jadi 3 jam ke menit. Kalau jam ke menit itu dikali ya, jam ke menit. 1 jam berapa menit ya? Masih ingat? 60 menit. Betul ya, jangan lupa satuannya ditulis dan diberi tanda kurung. Lalu bagaimana lagi? Ditambah, tambah berapa? Ditambah 20 menit. Yang 20 menit tidak dirubah karena satuannya sudah sama. Yuk kita selesaikan. Yaitu caranya 3 dikali 60 tadi ya, dikali 0-nya kita simpan terlebih dahulu. 3 dikali 6, 18. 0 yang disimpan kita kembalikan. Jadi 180 menit ditambah 20 menit. Maka hasil akhirnya yaitu 200 menit ya. Lalu soal yang terakhir nih. 2 menit 30 detik sama dengan titik-titik detik ya. Yang akan dirubah kira-kira yang mana soleh-soleha? Angka 2 ya, karena satuannya dari menit akan dirubah menjadi detik ya. Yang tidak dirubah yaitu 30 detik karena satuan waktunya sudah sama. Kita tulis dulu 2 ya. Menit ke detik itu dikali karena sesuai dengan yang tadi rumus yang Ustazah tulis di samping sebelah kiri di slide sebelumnya ya. 2 dikali menit ke detik. 1 menit itu berapa detik? Masih ingat? Ya, pintar. 60 detik. Jangan lupa diberi tanda kurung dan satuannya ditulis detik. Ditambah berapa kira-kira yang perlu ditambah? 30 detik. Tidak perlu dirubah karena satuannya sudah sama. Yuk kita kalikan 2 dikali 60. Supaya mudah 0-nya disimpan dulu. 2 dikali 6, 12. 0 yang tadi dikembalikan. 120 satuannya kita tulis detik. Tidak lupa ditambahkan 30 detik. 120 ditambah 30 sama dengan 150 detik ya. Ananda sudah paham? Mudah-mudahan paham ya dengan yang Ustazah jelaskan. Selanjutnya Ananda nanti akan mengerjakan soal. Ayo berarti halaman 73. Nah, silakan Ananda perhatikan yang Ustazah tadi jelaskan ya, supaya Ananda dapat lebih mudah mengerjakan setiap soalnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai teknik melipat pakaian. Apakah Ananda pernah mendengar kata melipat pakaian? Pasti pernah ya. Pakaian yang Ananda gunakan itu setelah disetrika biasanya dilipat ya. Nah, ternyata melipat pakaian itu ada tekniknya, tidak asal-asalan ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari ya. Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Contoh benda yang mudah dilipat yaitu ada apa saja? Ada kain,
ada kertas, dan ada juga plastik. Selanjutnya, teknik melipat pakaian. Nah, bagaimana sih cara melipat pakaian yang baik? Nah, berikut terdapat video tentang cara melipat pakaian. Nah, yang perlu Ananda siapkan terlebih dahulu tentunya adalah pakaian. Pakaian ini Ananda bentangkan, lalu Ananda hadapkan terbalik karena yang akan kita lipat adalah bagian belakang dari pakaian tersebut. Nah, sekarang silakan Ananda simak videonya baik-baik ya. Yang pertama harus Ananda lakukan adalah merapikan pakaiannya. Lalu kita akan lipat bagian sisi kiri pakaian. Rapikan. Lalu kita lipat bagian lengan membentuk segitiga siku-siku dan rapikan kembali. Kita ulangi untuk bagian sisi kanan pakaian. Kita lipat, lalu rapikan. Dan jangan lupa melipat bagian lengan berbentuk segitiga siku-siku. Lalu kita akan lipat menjadi dua bagian untuk pakaian ini. Kita lipat sama rata ya. Silakan Ananda rapikan nanti semua sisinya dan selesai. Nah, tadi itu adalah video cara melipat pakaian. Silakan nanti Ananda praktikkan di rumah ya. Mengenai menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebuah teks mengandung informasi yang dapat kita susun ke dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Nah, materi ini terdapat pada buku paket Ananda halaman 76 sampai dengan 77. Silakan Anda buka. Dan bisa juga Ananda perhatikan pada layar HP ataupun layar laptop Ananda ya. Ini adalah teksnya mengenai proses memadat pada telur. Ustazah akan bacakan, silakan Ananda baca dalam hati. Telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Sebelum dimasak, telur berbentuk cair dan sedikit kental. Namun, ketika direbus, telur akan menjadi benda padat. Hal itu dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Telur yang pecah berbentuk cairan. Namun, ketika kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan telur tersebut akan memadat. Nah, tadi kita akan belajar mengenai peta pikiran. Bagaimana sih peta pikiran itu tadi dapat dibuat dengan adanya bagan. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang peta pikiran yang berupa bagan ya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi judulnya itu yaitu mengenai perubahan wujud benda proses memadat pada telur ya. Jadi proses memadat pada telur itu merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud benda. Nah, bagaimana tadi tentang apa ya? Tentang bentuk awal telur, yaitu bentuknya cair atau wujudnya cair. Ternyata bentuk awal telur tadi, wujudnya cair itu, ketika direbus, telur berubah menjadi padat. Dan ketika digoreng, ternyata telur berubah menjadi padat. Nah, yang ada terdapat pada layar HP ataupun layar laptop Ananda ini adalah salah satu contoh dari bagan peta pikiran, yaitu informasinya mengenai teks yang tadi kita baca, yaitu mengenai proses memadat pada telur yang merupakan contoh dari perubahan wujud benda ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai bersatu dalam keberagaman di rumah. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong. Ananda suka melakukan kegiatan tolong-menolong dengan bunda, dengan ayah, ataupun dengan adik dan kakak? Suka? Jika suka, bagus ya. Itu adalah salah satu sikap terpuji yang dapat menunjukkan rasa sikap bersatu. Nah, dengan menerapkan sikap bersatu dan bekerja sama, kerukunan dan ketentraman akan tercipta
di lingkungan rumah ya. Caranya bagaimana? Contohnya misalkan dengan menghargai perbedaan yang ada, menghargai perbedaan antara kakak dan adik, lalu perbedaan antara Ananda dengan ayah dan bunda, lalu apalagi dengan cara tolong-menolong tanpa membeda-bedakan tadi ya. Selanjutnya juga tidak mementingkan diri sendiri atau yang disebut dengan egois. Aku nggak mau gini, kan kakak aja yang bisa mengerjakan, misalkan seperti itu. Tidak boleh ya, kita harus menolong dan menghargai hasil pekerjaan orang lain. Jangan sampai ketika dibantu tidak mengucapkan terima kasih, kita pun harus tetap mengucapkan terima kasih walaupun yang membantu itu adalah keluarga sendiri atau yang terdapat dalam lingkungan rumah, supaya kerukunan atau kedamaian dapat tercipta di lingkungan rumah. Nah, sekian pembahasan materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan Ananda dapat paham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.